Afwan Ustaz, kayaknya masih ke unmute Ustaz. Oh, Ustaz. Baik. Oh ya. Baik. Nah, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Kata beliau, dzikru afatil kalam. Penyebutan tentang penyakit kalam. Al-afatul ula. Penyakit yang pertama di sini yang disebutkan oleh beliau adalah al-kalamu fi ma la ya'ni. Bicara pada sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Seperti ini sepele ya, kita ngomong tapi nggak ada gunanya. Ngomong tapi nggak ada gunanya. Ngomong ngalar ngedul tapi nggak ada gunanya. Wa'lam kata beliau, anna man arafa qadra zamanihi. Siapa saja yang dia mengetahui kadar atau nilai waktu yang dia punya. Wa annahu ra'su malihi, dan bahwasanya yang namanya waktu itu bagaikan ra'su malihi, bagaikan modalnya dia. Lam yunfikhu illa fi faidati. Maka dia nggak akan memanfaatkannya, dia nggak akan menginfakkan harta tersebut, waktu tersebut kecuali pada sesuatu yang memiliki faedah. Kita tahu ini kita harus tahu dulu bahwasanya waktu itu sangat berharga. Ya. Waktu itu sesuatu yang sangat berharga bagi seorang muslim. Dan kalau kita nggak memanfaatkan waktu pada sesuatu yang ada manfaatnya, maka kita merugi. Kata beliau, wa hadhil ma'rifat. Kalau kita sudah tahu ini, sudah tahu bahwasanya waktu itu sangat berharga, itu tujibu habsal lisani anil kalami fi ma la ya'ni. Itu akan mengharuskan kita menjaga lisan dari bicara yang tidak penting, yang tidak ada gunanya. Kenapa? Li'annahu man taraka dzikrallahi ta'ala wastaghala fi ma la ya'ni. Karena siapa saja yang dia meninggalkan zikir kepada Allah, wastaghala fi ma la ya'ni, kemudian dia sibuk pada sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Karena yang namanya omongan itu tidak lepas dari satu. Imma itu nasihat. Imma itu adalah zikir kepada Allah. Atau di luar itu. Atau ada di luar itu. Jadi kalau bukan zikir kepada Allah, kalau bukan nasihat, maka itu sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Ya, entah itu ngobrol ngalor ngidul, entah itu bicara sesuatu yang kotor, entah itu ngomongin orang, gibah dan seterusnya, itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka siapa saja yang meninggalkan zikir kepada Allah, maka kemudian dia sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, itu kana kaman qadara ala akhdhi jauharatin fa akhadha iwaduha madarotan. Siapa saja yang dia meninggalkan zikir kepada Allah, kemudian dia sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna, itu bagaikan orang yang dia sebenarnya mampu untuk mengambil jauhar. Jauharoh itu mutiara. Fa'akhoda iwadoha. Kemudian dia mengambil iwatnya, ngambil gantinya. Dia tukar dengan madaroh, dengan tanah yang kering. Fahada husranul umri. Ini adalah kerugian umur. Ini nasihat dari beliau. Jadi
Kalau kita mampu untuk bicara sesuatu yang berguna, kemudian kita akhirnya sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, ini bagaikan orang yang sebenarnya nggak mampu, dia bisa ngambil jauhar, ngambil mutiara, tapi dia ganti dengan ngambil potongan tanah. Ini kalau kita bayangkan, ini orang yang nggak ngerti untung rugi. Ada mutiara, ada potongan tanah. Dia malah ngambil potongan tanah dan dia tinggalkan mutiara tersebut. Maka ini adalah kerugian umur. Kemudian kata beliau, wa fil hadis sahih, jadi dalam hadis yang sahih, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min termasuk husni islamil mar'i, baiknya tanda Islam seseorang itu apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini bentuk baiknya Islam seseorang. Jadi kalau mau lihat orang itu Islam baiknya kayak gimana, lihat apakah dia banyak melakukan hal yang nggak berguna atau tidak. Maka sebenarnya anak muda itu harus seperti ini ya. Jangan dibilang anak muda itu kalau bahasa Betawinya kelapa muda dikupasin gitu. Mumpung muda puas-puasin. Enggak. Yang namanya pemuda itu dia harus betul-betul tahu apa yang bermanfaat bagi dia. Dia kerjakan itu. Bahkan pada taraf apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, apa yang dia omongkan, apa yang dia bicarakan, yang keluar dari mulutnya itu harus sesuatu yang bermanfaat. Entah itu dia mungkin jadi pembicara seminar, atau dia menasihati orang, atau dia berzikir, atau dia sekedar ngobrol tapi ngobrolnya tidak sesuatu yang buruk. Tapi kalau dia bicara sesuatu yang tidak bermanfaat, maka itu tanda Islamnya kurang baik. Tanda Islamnya kurang baik. Kemudian beliau membawakan waqila li Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim pernah ditanya, ma balagha min hikmatika. Apa yang telah dicapai oleh hikmahmu? Artinya hikmahmu itu sudah sampai mana wahai Luqman al-Hakim? Luqman ini kan disebut dapat julukan al-Hakim, orang yang bijaksana, itu karena Luqman ini penuh dengan hikmah. Makanya sampai diabadikan dalam Al-Quran, surat Luqman. Nah, ada yang bertanya kepada Luqman, ma balagha min hikmatik. Apa yang telah dicapai oleh hikmahmu wahai Luqman? Qala, Luqman mengatakan, la as'alu amma kufitu. Kata Luqman, saya tidak pernah bertanya amma tentang hal-hal yang kufitu. Yang saya sudah dicukupkan atas hal tersebut. Wala atakallamu, dan saya tidak pernah berbicara bima la yakni ini, dengan sesuatu yang tidak penting bagi saya. Nah, ini hikmahnya Luqman. Luqman nggak pernah nanya kalau dia sudah cukup, dia sudah dapat sesuatu, dia nggak pernah nanya lagi. Ya sudah sih cukup, sudah dapat ini, nggak perlu tanyakan lagi. Dan Luqman nggak pernah bicara sesuatu yang nggak penting. Ini nasihat bagi saya pribadi dan mungkin bagi teman-teman yang hadir di majelis online ini, bahwasanya bicara itu adalah sesuatu yang ringan. Tapi kalau dia sudah lepas dari lisan kita, itu nggak bisa ditarik. Itu nggak bisa ditarik. Kalau sudah lepas dari lisan kita, kemudian itu salah, itu menyakiti orang, itu kemudian menimbulkan dosa dan sebagainya, itu nggak bisa ditarik. Apalagi kalau menyakiti orang. Kalau kita ngomong kemudian orang ada yang sakit hati gara-gara omongan kita, mungkin dia sepertinya terlihat biasa saja gitu kan. Tapi itu sesuatu yang menancap di orang tersebut. Nah, makanya berapa banyak orang sekarang dengan medsos yang begitu luar biasanya, di mana orang itu bisa bicara di rumah, kemudian yang diajak bicara orang dari seluruh dunia tanpa ada batasan sama sekali. Betapa banyak kita lihat kemudian orang-orang tersebut melakukan klarifikasi. Kalau bahasa kita, akhirnya keluar materi
6.000 gitu kan. Kenapa? Gara-gara omongan yang tidak bisa dijaga. Gara-gara omongan yang tidak bisa dijaga. Itulah bahayanya bicara. Mungkin kalau sekarang bukan cuma bicara ya, komentar di medsos pun itu sesuatu yang mahal sekarang. Betapa banyak orang yang komentar seenaknya. Kemudian sesuatu yang tidak dia ketahui dengan pasti kemudian dia komentar, itu ada hisab, sebagaimana kita bicara. Kemudian beliau melanjutkan, waqat ruya annahu dakhala ala Daud alaihi salam. Diriwayatkan bahwasanya ini Luqman, bahwasanya Luqman al-Hakim pernah menemui Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wa huwa yasradu dir'an, dalam keadaan Nabi Daud sedang membuat baju besi. Jadi Luqman al-Hakim pernah masuk menemui Nabi Daud dalam keadaan beliau sedang membuat baju besi. Fa ja'ala yata'ajjabu mimma ra'a. Maka hal tersebut menjadikan Luqman merasa takjub dengan apa yang dia lihat. Fa arada an yas'alahu an dzalik. Kemudian Luqman menginginkan untuk bertanya kepada Nabi Daud tentang kemampuan dia membuat baju besi. Sebagaimana kita tahu, salah satu mukjizatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah Allah jadikan besi itu lentur di tangannya Nabi Daud alaihi salam. Maka kemudian famana'athu hikmatuhu fa'amsaka. Tadinya Luqman pengen bertanya nih sama Nabi Daud, tapi hikmahnya yang dimiliki oleh Luqman al-Hakim itu menahan beliau untuk bertanya kepada Nabi Daud. Falamma faragha, maka tatkala Nabi Daud, falamma faragha Daudu alaihissalam, maka tatkala Nabi Daud alaihissalam itu selesai membuat baju besi tersebut, qama walabisa ad-dar'a. Kemudian Nabi Daud berdiri dan beliau memakai baju besi tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi Daud berkata, nikmat dar'u lil harbi. Sebaik-baik baju besi untuk berperang ya yang saya pakai ini. Nah, itu komentar Nabi Daud. Faqala Luqman, maka Luqman al-Hakim kemudian mengatakan, as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, tapi sedikit orang yang bisa melakukan hal tersebut. Jadi diam itu adalah hikmah. Terutama diam kalau kita nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Ini sesuatu panduan hidup di akhir zaman. Panduan hidup di akhir zaman itu jangan berkomentar, jangan berbicara pada sesuatu yang benar-benar kita tahu duduk permasalahan. Betapa banyak kita lihat keributan yang terjadi. Yang sekarang kita lihat itu karena orang yang tidak tahu duduk permasalahannya itu ikut berkomentar. Itu ikut berkomentar. Bahkan orang yang nggak jelas juntrungannya gitu, kemudian ikut berkomentar pada sesuatu yang nggak dia tahu. Pada sesuatu yang nggak dia tahu. Kayak teman-teman di sini dan terutama saya pribadi, itu mari kita untuk menjaga lisan dan jari kita. Kenapa? Karena sekarang omongan itu bentuknya tulisan lewat medsos. Kita sudah hidup di era industri 5.0, gitu, di mana kehidupan kehidupan yang ada di dunia maya itu sudah terintegrasi dengan kehidupan kita. Kita nggak bisa lepas sekarang dari kehidupan di dunia maya, ya, kehidupan internet gitu. Bahkan sekarang pengajian pun lewat internet, sesuatu yang 2 tahun lalu itu belum terbayang. 2 tahun lalu itu belum terbayang bahwasanya kita akan bisa mengaji, bertemu, bermuajahah, saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan, meskipun berbeda jarak yang sangat jauh. Itu sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Maka mudah-mudahan teman-teman bisa ini supaya sama-sama menjaga lisan dan menjaga jari. Itu yang pertama. Kemudian al-afatu saniyatu. Penyakit yang kedua
penyakit kalam atau penyakit lisan adalah al-khaudu fil batil. Khaud itu masuk, nyelam. Maksudnya bicara fil batil, tentang kebatilan. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau yang tadi sekedar tidak berguna, omongan ngalor ngidul yang nggak ada juntrungannya, nggak ada manfaatnya. Itu termasuk penyakit lisan. Nah, sekarang lebih parah, yaitu masuk bicara pada sesuatu yang batil. Wahwal kalamu fil ma'asi, yaitu bicara tentang maksiat. Contohnya apa? Kadzikri majalisil khamri wa maqamatil fusaq, yaitu bicara di majelis-majelis khamr dan maqamatil fusaq, di tempat-tempatnya orang fasik. Maksudnya gimana? Nanti kita lihat. Beliau anwaul batili katsirah. Jenis-jenis kebatilan itu katsirah, banyak. Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallama, benar-benar yatakallamu, la yatakallamu, benar-benar berbicara, bil kalimati, dengan satu kata, dengan satu kata. Ini kurang nun ya, kurang nun. Yanzilu biha finnar, yang mana satu kata tersebut membuat dia jatuh ke dalam neraka, abada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Itu lebih jauh daripada jarak antara timur dengan barat. Ya. Rasulullah, seorang hamba, seseorang manusia itu bicara dengan satu kata, yang mana kata itu bisa menyebabkan dia terjatuh di dalam neraka lebih jauh antara timur dan barat. Maka betapa banyak kita lihat anak sekarang itu ngomong nggak disaring dulu, bahasa kita itu, nggak ada saringannya, ngomong kotor, ngomong maksiat, bahkan yang lebih parah, wal iyadzubillah, itu pada taraf mengolok-olok agama. Mengolok-olok agama. Bercanda dengan sesuatu yang sakral dalam Islam. Menghina Nabi, menghina halal haram dalam Islam, yang qat'i ya, yang qat'i halal haram dalam Islam, menghina Allah, menghina Al-Qur'an dan seterusnya dengan apa namanya? Dengan dalih apa? Bercanda. Dengan dalih bercanda. Padahal kata Rasulullah, seorang hamba itu bisa ngomong dengan satu kata, yang mana satu kata tersebut menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Kemudian kata beliau, wa qaribun min dzalika al-jidalu wal mira'u wa huwa kasratul al-mulahati. Yang qarib, yang mirip gitu, yang mirip dengan hal tersebut apa? Al-jidalu wal mira'u, berdebat dan miro, berbantah-bantahan. Wahwa kasratu mulahat, yaitu banyak membantah orang, lisyaksi libayani ghalatihi, membantah orang untuk menjelaskan kesalahan orang tersebut. Itu namanya jidal. Ini termasuk sesuatu yang tercela. Nanti kita lihat, tapi tidak tercela secara mutlak. Au ifhamihi, atau untuk menyangkal orang tersebut. Wal ba'ithu ala dzalika at-taraffu, dan baifnya, faktor pendorong orang kemudian hobi debat itu adalah at-taraffu, merasa tinggi, merasa lebih pinter dari orang yang didebat. Jadi jidal dan miro itu termasuk apa namanya, kalam batil, termasuk kalam batil. Kemudian kata beliau, nah ini catatan pentingnya. Fayan bagi lil insani, maka hendaknya bagi seseorang itu an yunkiro al munkar, dia mengingkari kemungkaran, minal qaul, ucapan, dari ucapan. Artinya hendaknya seseorang itu mengingkari ucapan yang mungkar, wa yubayyinus shawab, dan menjelaskan yang benar. Itu boleh bahkan dianjurkan. Ada orang mengucapkan kemungkaran, ada orang mengatakan sesuatu yang jelas-jelas mungkar, yang jelas-jelas itu bertentangan dengan agama misalkan, maka hendaknya kita mengingkarinya dan menjelaskan yang benar kalau punya ilmunya.
kalau punya ilmunya. Fa in qubila minhu, kalau diterima maka alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak, taroka al mumarota, maka hendaknya dia tinggalkan mumarota, bantah-bantahan. Artinya sekali diingatkan ya sudah. Kalau misalkan masih membantah ya jangan dibantah lagi. Nanti apa? Nanti jadinya jidal. Nanti jadinya jidal. Hada idza kana al-amru mu'alliqan bid-din. Ini catatannya, kalau urusannya tadi, perkaranya tadi itu berkaitan sama agama. Oh, dia mengucapkan sesuatu yang mungkar di dalam agama. Oh, dia mengatakan sesuatu yang mungkar urusannya dengan agama Islam. Maka itu berlaku yang tadi. Fa'amma idza kana fi umurid dunya. Adapun kalau itu urusannya sekedar urusan dunia. Fala wajha lil mujadalati fihi. Maka tidak ada alasan untuk berdebat di dalam hal tersebut. Wa ilaju hadil afat. Nah, sekarang obatnya. Kan kayaknya orang banyak sekarang jadi pendekar gitu ya. Ini penyakit orang belajar. Orang belajar baru ngaji gitu kan. Nah, ini semua orang saya yakin melewati fase itu. Gitu. Baru nyantri, belum bisa bahasa Arab, belum bisa. Ya. Ditawarin, kamu ngerti kitab Nahwu Shoroh? Oh enggak, belum pernah belajar. Baru belajar itu gayanya itu bagaikan pendekar turun gunung. Bisa dibayangkan ya kalau di dalam film-film silat itu kalau ada pendekar baru belajar kemudian turun gunung itu bawaannya nyari musuh. Bawaannya nyari musuh. Nah, orang yang belajar agama jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai bawaannya nyari musuh. Kenapa? Karena kalau bawaannya nyari musuh itu kemana-mana petantang, petenteng, pengennya berantem terus, pengennya ngetes jurus. Saya baru belajar ini nih kemarin nih, tak tes jurusnya gimana. Oh, ini ada lawan nih kayaknya nih, ini ngomongnya nggak benar nih. Kemudian dia tes ilmunya pada orang tersebut. Nah itu tidak benar ya. Seperti itu tidak benar. Cara mengobatinya gimana? Wa ilaju hadil afat. Cara mengobatinya adalah bikasril kibri al-ba'iti ala idharil fadli. Dengan cara kasril kibri, mematahkan atau menghancurkan sikap rasa sombong al-ba'id yang mendorong ala idharil fadli untuk menampakkan keutamaannya dia. Bagaimana pendekar ya? Pendekar itu turun gunung, itu kemudian nyari musuh karena dia ngerasa kuat. Dia ngerasa, wah saya sudah dapat jurus ini nih. Dia merasa hebat. Kemudian ketemu lawan itu pengennya dikalahin. Kamu coba jurusnya sampai mana? Jangan seperti itu. Maka caranya adalah dengan mengalahkan kesombongan yang mendorong untuk menampakkan keutamaan. Wa'udhumu minal miro'i al-khusumati. Dan yang lebih parah dari miro, dari berbantah-bantahan adalah khusumat. Kalau bahasa kita udah jadi bahasa kita ini ya, kesumat. Nah, kesumat, khusumat dari bahasa Arab. Kesumat itu dari bahasa Arab, khusumat. Apa itu? Bertikai. Bertikai. Sampai dendam. Fa'innaha amrun zaidun alal miro. Karena sesungguhnya khusumah, bertikai sampai dendam itu adalah amrun zaid, perkara yang lebih, maksudnya lebih berat alal miro daripada sekedar berbantah-bantahan. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, abghadur rijali ilallah. Orang yang paling dibenci Allah adalah al-aladdu al-khosimu. Adalah orang yang alad. Alad itu ngototan. Dan al-khosim. Khosim itu suka berbantah-bantahan. Wa hadhil khusumatu na'ni biha al-khusumata bil batil au bi ghairi ilmin. Nah, khusumat yang kami maksud di sini, permusuhan pertikaian yang kami dimaksud di sini adalah al-khusumatu bil batil. Pertikaian yang batil dengan kebatilan, au bi ghairi ilmin, atau tanpa ilmu. Gak punya ilmunya dia. Tapi kalau punya ilmunya bagaimana? Punya ilmunya sebenarnya
Sebenarnya begini ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Ulama, kalau kita lihat, ulama Islam, itu mereka akan punya kitab-kitab khusus untuk membantah kebatilan. Pembantah kebatilan. Kalau teman-teman pernah baca kitab Sahih Bukhari di terakhirnya kitab Tauhid itu bantahan kepada firqah-firqah sesat. Bantahan kepada firqah-firqah sesat. Jadi Sahih Bukhari itu kitab terakhirnya itu kitab bantahan. Loh, kan tadi nggak boleh berbantah-bantahan, nggak boleh khusumat. Nah ini Imam Bukhari bagaimana? Yang dimaksud adalah berbantah-bantahan tanpa ilmu. Jadi kalau teman-teman ngerasa sudah punya ilmu, sudah sampai derajat Imam Bukhari misalkan, begitu kan, maka ya silahkan berbantah-bantahan. Atau minimal muridnya Imam Bukhari, atau minimal muridnya lagi. Tapi kalau saya bahasa Arab belum bisa, belum pernah belajar ilmu alat, usul fikih nggak ngerti, qawaid fikih nggak ngerti, mustalah hadis nggak ngerti, usul tafsir nggak ngerti, baca Quran aja masih plegak-plegu gitu kan, maka ya tugasnya diam. Jangan berbantah-bantahan. Tapi kata beliau, fa'amma man lahu haqqun, maka adapun orang yang berhak, yang punya hak, fal aula an yasdifa anil khusumati mahma'amkan. Adapun orang yang berhak, maksudnya dia punya ilmu, dia punya kompetensi untuk membantah, fal aula, maka yang utama kata beliau, an yasdifa anil khusumat, itu berpaling dari khusumat mahma'amkan sebisa mungkin. Li'annaha tuhiru as-sodro, karena yang namanya khusumat itu akan tuhir itu apa ya? Mengasalkan, bikin kesel, bikin jengkel. As-sodro, dada. Wa tuhayyiju al-ghadab, dan akan memicu rasa ghadab, rasa marah. Wa turithu al-haqda, dan menimbulkan, mewariskan rasa hasad. Wa tukhriju ila tanawulil irdi. Bahkan yang lebih berbahaya itu akan menyeret sampai tanawul, nyolek-nyolek, atau namanya apa ya, sampai pada taraf mencapai untuk melanggar kehormatan orang yang sedang kita khusumati tadi. Itu biasanya begitu. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sedang bertikai, itu biasanya nanti ujung-ujungnya kita akan mencela kehormatan orang tadi. Padahal ributnya nggak soal itu. Misalkan kita sedang ribut sama orang yang botak, misalkan. Kita lagi ribut pada persoalan, bukan persoalan orangnya botak apa enggak. Tapi gara-gara kita ribut sama orang tersebut, nah botaknya itu dibawa-bawa. Nah itu namanya menyeret pada kehormatan orang tersebut. Baik. Kita tambah satu lagi. Al-afatu salisatu, penyakit yang ketiga adalah at-taqaru fil kalam. Yaitu berdalam-dalam atau maksa di dalam berbicara. Taqa'ur fil kalam. Wa dzalika yakunu bitasyadduqi wa takallufi as-saj'i. Itu dengan cara tasyadduq. Tasyadduq itu kalau ngomong difasih-fasihin. Wa takallufi saj'i, dan memaksa ketika ngomong. Memaksa untuk bersajak. Sajak itu belakangnya itu ada rimanya, itu namanya sajak. Belakangnya itu ada rimanya. Kalau ngomong itu belakangnya semua. Nah, ini juga termasuk penyakit lisan. Ya. Berdalam-dalam maksa ketika ngomong supaya kelihatan pinter, kemudian dia pakai istilah-istilah yang orang lain nggak ngerti supaya orang itu kemudian kagum dengan ucapan dia. Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat. Wa an Abi Sa'labah, dari Abi Sa'labah qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamati masawikum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling dibenci, orang yang paling dibenci
dariku di antara kalian, wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan yang paling jauhnya dariku pada hari kiamat, masawikum akhlaqo, itu orang yang paling jelek apanya? Akhlakon, akhlaknya. Kemudian apalagi ya Rasulullah, yang berikutnya adalah asar tarun, yaitu asar tarun. Kemudian al-mutasyaddiquna, kemudian al-mutafaihikun. Asar tarun, ini di kitab saya ada catatan kakinya. Asar tarun adalah humul ladzina yaktsirunal kalam takallufan wa khurujan anil haq. Itu orang yang banyak ngomong. Itu apa? Asar tarun. Orang yang banyak ngomong kemudian maksa-maksa untuk banyak ngomong keluar dari kebenaran. Kemudian al-mutasyaddiqun adalah hum al-mutawassi'una fil kalam. Orang yang kalau ngomong itu dipanjang-panjangin. Supaya orang itu ngelihat dia itu wawasannya luas. Ngomong harusnya bisa satu kata atau dua baris, dia ngomong sampai 2 lembar. Nah, itu namanya al-mutawassi'un. Kemudian yang ketiga, al-mutafaihikun. Yang dibenci oleh Rasulullah adalah al-mutafaihikun. Apa itu al-mutafaihikun? Humul ladzina yatawassawna fil kalam wa yaftahuna bi afwahahum. Itu orang yang banyak bicara, yang kalau ngomong itu dipanjang-panjangin, kemudian dia kalau ngomong itu mulutnya dibuka lebar-lebar. Supaya apa? Supaya kelihatan fasih. Nah, itu termasuk orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau memberikan keterangan. Akhir, fala yadkhulu fi karahati sajai, dan tidak masuk pada kategori dibenci bersajak. Wa tasonnu'i, dan apa namanya? Tasonnu itu dibikin-bikin. Itu apa yang tidak masuk? Al-fadhul khotib, perkataannya khotib. Kalau ada khotib, khutbah, ceramah, maka kalau dia bersajak, kalau dia ngomongnya itu dipanjang-panjangin, itu tidak masuk pada hal ini. Wat-tadhkiru min ghairi ifratin, dan juga tidak masuk at-tadhkir, untuk niat mengingatkan tanpa berlebih-lebihan. Wala ighrabin, dan juga tidak ighrab. Ighrab itu membawa cerita yang aneh-aneh. Jadi kalau menasehati itu nggak perlu kemudian bawa cerita yang asing, yang nggak pernah didengar orang, supaya apa? Supaya kelihatan pintar. Li'annal maksuda min dzalika tahrikul qulub. Kenapa nggak dibenci? Kenapa nggak masuk kategori apa nama yang dibenci? Kalau sedang khutbah itu ada sajaknya, sedang khutbah itu kemudian apa namanya kata-katanya dibuat-buat supaya indah, karena maksud dari khutbah adalah tahrikul qulub, supaya hatinya itu tergerak. Wa tashfiquha, dan tashwiq, digetarkan, hatinya bergetar. Warisaqatul lafzi wa nahwu dzalik, dan supaya lafadznya itu terdengar indah dan yang semisalnya. Maka kalau ada orang kemudian dia berkhutbah pakai sajak, maka itu tidak masuk pada bahasan hadis tadi, ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sudah sampai jam 18.54. Di tempat kami sudah masuk pada waktu Isya. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.